Halo semuanya, kenalin aku Rena Leoni dengan NIM G1D1210099 dari kelas C. Kali ini aku akan membahas tentang teori dan konsep pembangunan kesehatan dan sistem kesehatan nasional. Oke, terima kasih udah klik video aku dan semoga bermanfaat. Pembangunan kesehatan adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. SKN adalah bentuk dan cara penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang memadukan berbagai upaya bangsa Indonesia dalam satu langkah guna menjamin tercapainya tujuan pembangunan kesehatan. Jadi, pembangunan kesehatan dan sistem kesehatan nasional itu adalah berkesinambungan. Kak, aku mau tanya dong. Jadi, aku mau nanya, apa sih Kak definisi dari SKN? Apa juga tujuan dari terselenggaranya SKN? Lalu, landasan apa saja yang dimiliki oleh Sistem Kesehatan Nasional atau SKN? Lalu, strategi yang harus dilakukan dalam pembangunan kesehatan nasional? Serta pendekatan revitalisasi apa saja yang harus diperhatikan pada saat ini? Sekian pertanyaan saya, terima kasih Kak. Oke, baiklah, aku akan menjawab pertanyaan kamu. Untuk pertanyaan yang pertama, definisi dari SKN. SKN adalah suatu tatanan yang menghimpun berbagai upaya bangsa Indonesia secara terpadu dan saling mendukung demi menjamin derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Untuk pertanyaan yang kedua, tujuan dari SKN adalah terselenggaranya pembangunan kesehatan oleh semua potensi bangsa, baik masyarakat, swasta, maupun pemerintah secara sinergis, berhasil guna dan berdaya guna, sehingga mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Sekarang adalah untuk pertanyaan ketiga. Landasan SKN ada dua, yaitu landasan ideal atau kita sebut dengan Pancasila dan landasan konstitusional atau Undang-Undang Dasar tahun 1945. Untuk pertanyaan yang keempat, strategi yang dilakukan dalam pembangunan kesehatan nasional. Nah, pemerintah sudah melakukan beberapa program pada saat ini, di antara lain ialah program Indonesia Sehat, pemusatan kesehatan ibu dan anak, perbaikan gizi masyarakat Indonesia, pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan, aksesibilitas serta mutu sediaan farmasi dan alat kesehatan, dan sumber daya manusia kesehatan. Dan untuk pertanyaan yang terakhir, pendekatan revitalisasi pelayanan kesehatan yang harus diperhatikan pada saat ini, ada beberapa faktor, yaitu itu adalah beberapa yang bisa saya jawab untuk pertanyaan kamu tadi. Semoga membantu. Kesimpulan dari materi yang saya bawakan kali ini adalah tantangan global dengan adanya public health emergency berupa wabah yang sedemikian cepat dan problematika yang sulit diprediksi memicu setiap negara untuk mensinergikan pembangunan kesehatan. SKN dipergunakan sebagai dasar dan acuan dalam menyusun berbagai kebijakan, pedoman, dan arahan penyelenggaraan pembangunan kesehatan serta pembangunan berwawasan kesehatan. SKN merupakan sistem terbuka yang berinteraksi dengan berbagai sistem nasional lainnya dalam suatu suprasistem, bersifat dinamis dan selalu mengikuti perkembangan. Selain itu, menyadari peningkatan peran penyuluh kesehatan dalam sistem kesehatan adalah penting, maka berbagai upaya untuk meningkatkan peran tersebut harus dapat ditetapkan sistem pelayanan profesional dan menyempurnakan organisasi profesi kesehatan. Sekian pemaparan materi dari saya, semoga membantu dan terima kasih telah menonton.